Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tika Aulia, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS Fisika Statistik. Baiklah, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu buktikan bahwa jumlah sistem dengan probabilitas konfigurasi maksimum untuk Maxwell-Boltzmann adalah NS sama dengan GS dikali eksponen pangkat alfa ditambah beta dikali E. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuliskan persamaan jumlah keseluruhan sistem. Persamaan jumlah keseluruhan sistem itu dapat ditulis W sama dengan G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali G3 pangkat N3 per N3 faktorial dikali seterusnya sampai dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Persamaan ini kita bisa menyederhanakannya menjadi jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Di sini GS adalah keadaan sistem dan NS adalah jumlah sistem. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke assembly, kita bisa menuliskan persamaannya yaitu W sama dengan N faktorial jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Persamaan ini kita anggap sebagai persamaan gas ideal yang terisolasi dalam sistem, sehingga tidak ada perubahan dalam sistem atau delta N sama dengan 0. Persamaan ini juga bisa ditulis yaitu N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M NS sama dengan 0, atau delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS sama dengan 0. Selain tidak ada perubahan pada jumlah sistem atau N sistem, energi dalam juga tidak berubah atau bisa ditulis U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ES NS, atau delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta ES NS sama dengan 0. Karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah untuk kita memaksimalkan nilai W. Memaksimalkan nilai W itu bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan len W, karena apabila len W itu maksimum, maka W juga maksimum. Untuk memaksimalkan len W dapat kita tulis persamaannya yaitu W sama dengan N faktorial jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Kita ubah menjadi len W sama dengan len dalam kurung N faktorial penjumlahan dari perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Bentuk len perkalian ini kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini, yaitu len N faktorial ditambah len dikali jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Karena yang kita ketahui tadi bahwa jumlah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial itu ini, maka persamaannya bisa kita rubah yaitu len N faktorial ditambah len G1 N1 per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali G3 pangkat N3 per N3 faktorial sampai seterusnya, dan dikali dengan GS pangkat NS per NS faktorial. Dari persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi len N faktorial ditambah len G1 pangkat N1 per N1 faktorial ditambah len G2 pangkat N2 per N2 faktorial ditambah seterusnya sampai len GS pangkat NS per NS faktorial. Bentuk persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi len N faktorial ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M len GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, len GS pangkat NS per NS faktorial ini kita bisa mengubahnya ke bentuk lain menggunakan fungsi log, yaitu sehingga didapatkan len N faktorial
faktorial ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS pangkat NS dikurang ln NS faktorial. Sehingga nilai dari ln W sama dengan ln N faktorial ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS dikurang ln NS. Karena N faktorial itu jumlahnya sangat banyak, maka untuk menyederhanakannya kita bisa menggunakan pendekatan Stirling, yaitu ln N faktorial itu mendekati N ln N dikurang N. Ln NS itu mendekati NS ln NS dikurang NS. Jadi kita bisa mengubah persamaan ini menjadi ln W sama dengan N ln N dikurang N ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M dalam kurung NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS. Lalu kita diferensialkan ln W ini, jadi didapatkanlah persamaan delta ln W sama dengan delta N ln N dikurang delta N ditambah delta sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS. Tinggal delta sigma S sama dengan 1 sampai M NS ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis lagi menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ln GS ditambah NS delta ln GS dikurang delta NS ln NS dikurang NS delta ln NS ditambah delta NS. Sehingga persamaannya bisa juga ditulis sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ln GS dikurang delta NS ln NS dikurang NS dikali 1 per NS delta NS ditambah delta NS. Dari persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ln GS dikurang delta NS ln NS. Sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS dikurang ln NS delta NS ln GS dikurang ln NS. Ini kita bisa mengubah ke bentuk lain menggunakan fungsi log A per B, sehingga nilai ln GS dikurang ln NS ini bisa menjadi ln GS per NS. Sehingga persamaannya menjadi delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS. Karena kita akan atau harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk mencari NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange, sehingga persamaannya dapat ditulis delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U, di mana N ini adalah sistem dan U adalah energi. Lalu kita ubah delta ln W ini dari persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS. Lalu N kita juga rubah dari persamaan yang telah kita didapatkan tadi, yaitu menjadi alpha sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS. Lalu untuk delta U kita juga mengubah menjadi persamaan beta delta beta sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Jadi persamaan ini dapat kita tulis menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS ditambah alpha ditambah beta ES delta NS sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi ln GS per NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Kita pindahkan alpha ditambah beta ES ini sehingga ditulis ln GS per NS sama dengan min alpha ditambah beta ES. Karena kita akan menemukan NS, maka kita kalikan persamaan ini dengan eksponen, sehingga bisa dituliskan ln GS per NS sama dengan min alpha ditambah beta ES dikali eksponen, sehingga didapatkan GS per NS sama dengan eksponen pangkat minus alpha ditambah beta ES. Atau kita bisa mengubahnya menjadi NS eksponen pangkat min alpha ditambah beta ES sama dengan GS.
kita dapat mengubah persamaan ini menjadi NS sama dengan GS per eksponen pangkat min dalam kurung alfa ditambah beta ES. Sehingga persamaan NS didapatkan NS sama dengan GS eksponen alfa ditambah beta ES. Jadi terbukti bahwa jumlah sistem dengan konfigurasi probabilitas maksimum untuk statistik Maxwell-Boltzmann adalah NS sama dengan GS eksponen pangkat alfa ditambah beta ES. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa beta sama dengan min 1 KT. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa beta merupakan fungsi suhu. Untuk membuktikannya, kita harus mencari atau menentukan ketergantungan beta terhadap suhu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar kalor disuplai dalam assembly. Jadi, di dalam assembly ini, kita letakkan sebuah pemanas yang dapat mensuplai kalor ke dalam assembly. Nah, kotak ini kita anggap sebagai assembly, dan ini, deki ini kita anggap sebagai pemanas yang dapat menyuplai kalor. Energi dalam assembly dapat kita simbolkan dengan huruf U. Jika assembly diberikan tambahan kalor deki, maka kalor akan mengubah energi assembly dan melakukan kerja pada sistem assembly tersebut. Hubungan energi dalam, kerja dan kalor dapat dirumuskan DU sama dengan deki ditambah dW, di mana DU ini adalah energi dalam, deki adalah kalor, dan dW adalah kerja. Dengan definisi dW sama dengan min PdV, maka DU sama dengan deki dikurang PdV. Kita ketahui bahwa persamaan U adalah sigma S NS ES, di mana bentuk diferensial dari U adalah delta U sama dengan sigma S ES delta NS ditambah sigma NS delta E, di mana pada persamaan dua ini suku pertamanya ini merupakan kontribusi pemberian suhu, dan suku kedua ini adalah kontribusi perubahan volume assembly. Dengan demikian, kita bisa menuliskan persamaan delta S ES delta NS sama dengan delta Q. Delta S NS delta ES sama dengan min PdV. Jika menganggap dinding assembly sangat tegak sehingga tidak terjadi perubahan volume pada penyerapan kalor delta Q, maka delta U sama dengan delta Q, dengan syarat konfigurasi probabilitas maksimum menjadi delta Ln W ditambah alfa delta N ditambah beta delta Q sama dengan 0. Untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem tidak berubah sehingga delta N sama dengan 0. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi delta Ln W ditambah beta delta Q sama dengan 0. Delta Ln W sama dengan min beta delta Q. Ln W itu nilainya adalah S per K, sehingga delta S per K sama dengan min beta S delta Q. Delta S per K sama dengan min beta delta Q. Delta S per delta Q sama dengan min beta K. Delta S per delta Q ini kita rubah menjadi 1 per T sama dengan min beta K, sehingga beta didapatkan menjadi min 1 per KT. Untuk menentukan bahwa beta itu sama dengan min 1 per KT, selain dengan menentukan kebergantungan beta terhadap suhu, itu untuk membuktikan bahwa beta itu sama dengan min 1 per KT, itu dapat menggunakan konsep-konsep energi, yaitu untuk membuktikan bahwa parameter beta itu sama dengan min 1 per KT, kita bisa menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan melalui teori kinetik gas ideal, di mana energi kinetik rata-rata itu dapat dirumuskan E sama dengan 3 per 2 KT, di mana E ini adalah energi kinetik rata-rata dan K ini adalah konstanta, T ini adalah suhu mutlak. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menuliskan persamaan jumlah energi partikel dalam jangkauan energi. Dapat ditulis NEDE sama dengan 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3 per 2 dikali eksponen pangkat alfa ditambah beta dikali E dikali E pangkat 1 per 2 DE.
di mana NEDE ini adalah jumlah partikel dalam jangkauan energi, V ini adalah volume, B adalah kerapatan keadaan, dan E ini adalah energi. Selanjutnya, kita cari energi rata-rata partikel dengan persamaan E rata-rata sama dengan integral 0 sampai T hingga EN EDE dibagi integral 0 sampai T hingga NEDE. Nah, dari persamaan ini kita rubah bentuknya dengan cara mengganti nilai NEDE dengan persamaan ini tadi, persamaan yang di atasnya tadi. Jadi persamaannya yaitu integral 0 sampai T hingga E kita tulis E dikali dengan 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat alfa ditambah beta dikali E pangkat setengah DE. Lalu kita bagi dengan integral 0 sampai T hingga 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat alfa ditambah beta dikali E pangkat setengah DE. Nah, persamaan ini kita bisa merubah bentuknya dengan mengeluarkan persamaan yang sebelah sini, lalu bentuknya bisa menjadi 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat alfa. Lalu diintegralkan 0 sampai T hingga eksponen pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 DE. Nah, 3/2 ini didapatkan dari di sini di persamaan yang di atasnya tadi, ini ada E dengan pangkat 1 dan ini E dengan pangkat setengah. Jadi E dikali E pangkat setengah hasilnya adalah E pangkat 3/2. Sedangkan yang eksponen pangkat alfa ditambah beta ini kita bisa menulisnya menjadi eksponen pangkat alfa dikali dengan eksponen pangkat beta E. Lalu persamaan ini tadi kita bagi dengan integral yang ini. Nah, integral yang ini tadi kita rubah bentuknya menjadi 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali eksponen pangkat alfa dikali integral 0 sampai T hingga eksponen pangkat beta E dikali NE pangkat setengah DE. Karena pada bagian pembilang dan penyebut ada yang sama, jadi ini kita bisa coret, ini juga bisa dicoret, sehingga persamaannya tinggal integral 0 sampai T hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat 3/2 DE. Yang bagian bawah persamaannya yaitu integral 0 sampai T hingga eksponen pangkat beta dikali dikali E pangkat setengah DE. Nah, dari sini kita buat permisalan eksponen pangkat beta DE ini sama dengan DX. Sedangkan untuk E pangkat 3/2 itu sama dengan Y. Jadi untuk persamaan yang di atas ini yaitu kita integralkan sehingga integral dari eksponen pangkat beta DE itu sama dengan integral DX. Sehingga diperoleh X itu sama dengan 1 per beta dikali eksponen pangkat beta E. Lalu untuk E pangkat 3/2 sama dengan Y ini kita juga melakukan diferensial, yaitu E pangkat 3/2 DE sama dengan Y DY, sehingga diperoleh 3/2 E pangkat setengah DE sama dengan DY. Untuk menyederhanakan persamaan yang ini tadi, kita gunakan aturan rantai untuk integral, yaitu integral Y dx sama dengan XY dikurang integral X dy. Nah, untuk integral Y dx ini kita bisa menggunakan persamaan yang di atas ini, yaitu integral 0 sampai T hingga eksponen pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 DE. Nah, untuk persamaan XY min integral X dy ini kita masukkan masing-masing nilai X, Y, X, dy ini menggunakan persamaan permisalan yang tadi, sehingga itu dapat ditulis integral 0 sampai T hingga
eksponen pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 DE itu sama dengan 1 per beta eksponen pangkat beta E dikali E pangkat 3/2, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah tak hingga, lalu dikurang dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per beta eksponen pangkat beta E dikali dengan 3/2 E pangkat 1/2 DE. Lalu kita bisa sederhanakan dengan memasukkan batas bawah dan batas atasnya untuk yang bagian ini, sehingga ditulis 1 per beta eksponen pangkat beta dikali tak hingga pangkat 3/2 dikurang 1 per beta eksponen pangkat beta dikali 0 pangkat 3/2, lalu dikurang dengan 3/2 beta dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah eksponen pangkat beta E DE. Nah, persamaan yang ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 0, lalu berarti yang persamaan ini tinggal min 3/2 beta integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah eksponen BE DE. Nah, mengapa ini tadi 0? Itu karena beta itu negatif, maka eksponen pangkat beta dikali tak hingga itu menuju 0, sehingga perkalian eksponen pangkat beta dikali tak hingga pangkat 3/2 itu menuju 0. Nah, persamaan ini kita bisa tulis ulang menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat 3/2 itu sama dengan min 3/2 beta dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah dikali eksponen pangkat BE DE. Nah, setelah didapatkan persamaan ini, kita tulis ulang persamaan energi rata-rata partikel tadi, yaitu E sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 DE, lalu dibagi dengan integral 0 sampai tak hingga dikali eksponen B pangkat B dikali E pangkat setengah DE. Kita ganti yang persamaan ini dengan hasil yang kita peroleh tadi, yang ini. Jadi persamaannya dapat tulis min 3/2 beta dikali integral 0 pangkat sampai tak hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat setengah DE dibagi dengan integral 0 pangkat 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat setengah DE. Nah, karena pembilang dan penyebutnya sama, ini kita coret. Jadi persamaannya tinggal min 3/2 beta. Nah, karena energi rata-rata itu harus sama dengan 3/2 kT, maka persamaannya kita bisa buat min 3/2 beta itu sama dengan 3 kT/2, sehingga kita peroleh beta sama dengan min 1 per kT. Dengan menggunakan konsep energi rata-rata, kita peroleh bahwa beta itu sama dengan min 1 per kT. Nah, hasil ini sama dengan hasil kita tadi, yaitu pada saat kita menentukan beta itu bergantung pada suhu. Jadi terbukti bahwa beta itu sama dengan min 1 per kT. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Soalnya yaitu, buktikan bahwa alfa sama dengan ln N per VB dikali 2pi M KT pangkat 3/2. Untuk membuktikan persamaan ini, kita harus menuliskan persamaan hubungan antara sistem dengan keadaan sistem, yaitu NS sama dengan GS eksponen pangkat alfa ditambah beta dikali ES. Lalu kita jumlahkan penjumlahan untuk semua S yang mungkin, sehingga persamaannya yaitu sigma S NS sama dengan sigma S GS eksponen alfa ditambah beta kali ES, di mana eksponen alfa ditambah beta ES ini sama artinya dengan eksponen pangkat alfa dikali eksponen pangkat beta ES. Sehingga persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi eksponen pangkat alfa sigma GS eksponen beta ES. Jadi, kita bisa menuliskan persamaan ini N sama dengan eksponen
pangkat alfa sigma GS eksponen pangkat beta dikali ES. GS ini merupakan keadaan sistem yang mana kita bisa mengubah persamaannya menjadi 2pi VB dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat setengah DE. Jadi persamaan ini kita bisa mengubahnya menjadi N sama dengan eksponen pangkat alfa sigma S 2pi V B 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE eksponen beta pangkat eksponen pangkat beta dikali ES. Jadi persamaan ini kita juga menulisnya menjadi N sama dengan eksponen pangkat alfa sigma S 2pi V B dikali 2M pangkat 3/2 eksponen pangkat beta dikali ES dikali E pangkat setengah DE, di mana V ini merupakan volume, B adalah kerapatan keadaan, dan E ini adalah energi. Lalu kita integralkan semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari E sama dengan 0 dan sampai E sama dengan tak hingga. Sehingga persamaan ini dapat kita ubah menjadi N sama dengan eksponen pangkat alfa dikali 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3/2 dikali integral 0 pangkat 0 integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat B dikali E pangkat setengah DE. Kita definisikan nilai dari BE ini adalah min Y, dan untuk DE ini adalah min 1/B DY. Untuk nilai E pangkat setengah ini kita ubah menjadi min Y per beta pangkat setengah atau min 1 per beta pangkat setengah Y pangkat setengah, dan nilai E nya menjadi min Y per beta. Karena mengapa menjadi seperti ini? Karena tadi persamaannya beta dikali E sama dengan min Y, jadi E sama dengan min Y per beta. Lalu kita bisa mengganti persamaan integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat setengah DE ini menjadi integral eksponen pangkat min Y dikali min 1 per beta pangkat setengah dikali Y pangkat setengah dikali min 1 per beta DY. Karena nilai min 1 per beta ini ada 2 dan pangkatnya berbeda, kita jumlahkan min 1 per beta pangkat setengah dengan min 1 per beta pangkat 1, sehingga diperoleh hasil min 1 per beta pangkat 3/2. Persamaan ini kita bisa menuliskannya menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat min Y dikali min 1 per beta pangkat 3/2 Y pangkat setengah DY. Dari sini kita bisa mengeluarkan min 1 per beta pangkat 3/2, sehingga persamaannya yaitu min 1 per beta pangkat 2 integral 0 sampai tak hingga eksponen min Y dikali Y pangkat setengah DY. Dari persamaan ini kita bisa menggantinya menjadi fungsi gamma, yaitu sama dengan min 1 per beta pangkat 3/2 itu dikali dengan gamma 3/2, sehingga didapatkanlah persamaan min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Jadi nilai dari gamma 3/2 ini adalah akar pi per 2. Jadi persamaan ini tadi kita bisa menggantinya menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponen pangkat beta dikali E pangkat setengah DE itu adalah min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Kita bisa kembali ke persamaan awal yang ini kita tuliskan ulang menjadi seperti ini, yaitu N sama dengan 2pi VB dikali 2M pangkat 3/2 eksponen alfa dikali min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2.
Karena kita sudah tahu bahwa nilai beta itu sama dengan min 1 per KT. Jadi persamaan ini kita rubah menjadi N sama dengan 2pi dikali V dikali B dikali 2M pangkat 3 per 2 eksponen pangkat alfa dikali KT pangkat 3 per 2 dikali akar pi per 2. Lalu kita jabarkan lagi persamaan ini menjadi 4. Nah, 4 ini didapat dari 2 dikali 2. Jadi N sama dengan 4 pi dikali V dikali B M pangkat 3 per 2 dikali eksponen pangkat alfa dikali KT pangkat 3 per 2 dikali pi pangkat setengah per 2. Pi pangkat setengah ini kita dapat dari akar pi. Lalu persamaan ini kita sederhanakan, yaitu 4 ini kita bagi 2 sehingga hasilnya ada 2. Jadi M sama dengan 2 pi dikali V dikali B M pangkat 3 per 2 dikali eksponen pangkat alfa dikali KT pangkat 3 per 2 dikali pi pangkat setengah. Nah, karena di sini ada pi ini ada 2, yang mana pangkatnya berbeda, yaitu yang pertama pangkatnya 1 dan yang kedua ini pangkatnya setengah. Jadi pi ini kita jumlahkan sehingga nilai pi nya nanti adalah pi pangkat 3 per 2. Begitu pula untuk yang lainnya, sehingga persamaannya menjadi N sama dengan 2 pi pangkat 3 per 2 dikali V dikali B dikali M pangkat 3 per 2 dikali eksponen alfa dikali KT pangkat 3 per 2. Nah, karena pangkatnya ini adalah 3 per 2, kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi N sama dengan V dikali B dikali 2 pi M K dikali T dipangkatkan 3 per 2 eksponen pangkat alfa. Nah, karena kita ingin mencari nilai eksponen alfanya, berarti kita rubah bentuknya menjadi N ini kita bagikan dengan ini, sehingga eksponen pangkat alfa sama dengan N dibagi V dikali B dikali 2 pi M dikali K dikali T pangkat 3 per 2. Sehingga kita dapatkan nilai dari A, yaitu sama dengan ln dalam kurung N per V dikali B dikali 2 pi M K T pangkat 3 per 2. Jadi terbukti bahwa nilai dari alfa adalah ln N per VB dikali 2 pi M dikali K dikali T pangkat 3 per 2. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.